Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Sebentar lagi kita akan memulai acara di pagi hari ini, di hari yang sangat cerah. Di luar kita lihat matahari bersinar dengan cerahnya. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda kegiatan kita akan dimudahkan dan dilancarkan sampai dengan acara berakhir nanti. Namun sebelum kita memasuki acara, bahkan sampai menatap ke akhir acara nanti, alangkah baiknya juga kita sama-sama tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan kondisi pandemi saat ini. Hadirin sekalian bisa melihat di luar lokasi tenda juga sudah disediakan hand sanitizer. Mohon untuk digunakan sesuai dengan fungsinya untuk bisa membersihkan tangan kita. Kemudian juga jangan diturunkan maskernya, alias digunakan maskernya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan selama ini. Gunakan masker dengan baik dan benar, tetap menjaga jarak. Memang agak susah-susah gampang ya untuk bisa menjaga jarak dalam kondisi kita sedang berkumpul seperti ini. Tapi mohon sekali lagi kerjasamanya untuk saling mengingatkan untuk tetap menjaga jarak dalam situasi atau kegiatan kita hari ini. Sekali lagi kami ingin mengundang kepada para hadirin yang sudah berada di lokasi acara untuk bisa memasuki tenda acara dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Hand sanitizer telah kami sediakan di luar tenda, kemudian masker dimohon untuk tetap digunakan selama kita berada di lokasi acara dan tetap menjaga jarak. Terima kasih, kita nantikan jalannya acara sesaat lagi.
Iya, sekali lagi saya ingin mengundang untuk semua yang sudah hadir di sini, baik itu rekan-rekan mitra driver Gojek maupun media, rekan-rekan media untuk bisa menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kemudian untuk ini menjadi pengumuman untuk kita semua, untuk tidak berkerumun dan tetap menjaga jarak. Untuk semua yang hadir di dalam lokasi acara atau dalam tenda ini. Teman-teman panitia juga mohon kesediaannya untuk tetap menjaga jarak. Karena kita masih harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya demi kelancaran dan kebaikan acara kita bersama. Sekali lagi saya ingin mengingatkan untuk yang sudah hadir di dalam tenda, di dalam lokasi acara agar bisa menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kemudian untuk tidak juga berkerumun ya, untuk yang sudah hadir di sini. Baik itu hadirin maupun teman-teman atau rekan-rekan panitia. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Kepada Abang dan Mbak yang budiman, selamat datang di protokol Gojek J3K. Jaga kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Yang pertama, jaga kesehatan dengan konsumsi asupan sehat. Mbak, apa benar vitamin kalau diminum saya jadinya fit, aman? Lalu cek suhu tubuh. Kenapa ya kita nggak bisa atur suhu? Kan namanya temperatur. Lalu jaga kebersihan, cuci tangan 20 detik. Emang bener ya Mbak, virus di tangan kalau dia pergi namanya virus kenangan. Dan disinfeksi kendaraan. Mas, katanya ya, kuman kalau lagi dibasmi itu namanya kenahu. Kuman. J3K terakhir, jaga keamanan. Semogokar akan ada sekat pelindung. Apa benar? Sekat, kalau ada dua namanya dua kat. Kak, coba ulangin actingnya. Lah kenapa muncul? Iklan ini kan gak pakai syuting. Dan jangan lupa rutin ganti masker. Tahu nggak Mbak? Masker kalau cewek yang pakai jadinya baker. Kami pastikan Gokar Go Ride melakukan J3K. Cara aman, hidup nyaman pakai Gojek. Vaksin sudah tersedia, kita bisa segera mencegah meluasnya wabah COVID-19. Vaksin untuk COVID-19 dipastikan aman untuk digunakan. Hukumnya suci dan halal.
Vaksinasi ini untuk mencapai herd immunity, untuk bisa melindungi seluruh rakyat Indonesia sebagai satu komunitas bersama. Ya, vaksinasi itu kan untuk menjaga kesehatan kita supaya jangan dapat virus corona. Dan untuk keselamatan customer. Saya rasa vaksin ini aman, sampai saat ini belum ada keluhan apa-apa. Pelayanannya bagus. Proses juga nggak lama. Nanti paling saya ceritakan. Yang terutama keluarga ya kalau bisa memang tetangga-tetangga kita kasih tahu. Semoga teman-teman yang lain tidak takut untuk divaksin. Mudah-mudahan perekonomian ini akan bangkit kembali dan orderan kita kembali normal. Gojek pasti ada jalan. Terima kasih atas vaksinasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Iya, maka dengan ini pos pelayanan vaksinasi COVID-19 drive-thru di Kota Medan secara resmi dibuka oleh Bapak Wali Kota Medan. Oke, kita suntik ya Pak ya. Iya, siap saya suntik. Ya Bapak. Mantap. Terima kasih kepada Gojek. Makasih buat Gojek. Mari, vaksin lah, ikut. Jangan takut untuk divaksin.
kepada Abang dan Mbak yang budiman, selamat datang di protokol Gojek J3K. Jaga kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Yang pertama, jaga kesehatan dengan konsumsi asupan sehat. Mbak, apa benar vitamin kalau diminum saya jadinya fit, aman? Lalu cek suhu tubuh. Kenapa ya kita nggak bisa atur suhu? Kan namanya temperatur. Lalu jaga kebersihan, cuci tangan 20 detik. Emang bener ya Mbak, virus di tangan kalau dia pergi namanya virus kenangan. Dan disinfeksi kendaraan. Mas, katanya ya, kuman kalau lagi dibasmi itu namanya kenahu. Kuman. J3K terakhir, jaga keamanan. Semoga akan ada sekat pelindung. Apa benar? Sekat, kalau ada dua namanya dua kat. Kat, coba ulangin actingnya. Lah kenapa muncul? Iklan ini kan nggak pakai syuting. Dan jangan lupa rutin ganti masker. Tahu nggak Mbak? Masker kalau cewek yang pakai jadinya baker. Kami pastikan Go Cargo Ride melakukan J3K. Cara aman, hidup nyaman pakai Gojek. Vaksin sudah tersedia, kita bisa segera mencegah meluasnya wabah COVID-19. Vaksin untuk COVID-19 dipastikan aman untuk digunakan. Hukumnya suci dan halal. Vaksinasi ini untuk mencapai herd immunity, untuk bisa melindungi seluruh rakyat Indonesia sebagai satu komunitas bersama. Ya, vaksinasi itu kan untuk menjaga kesehatan kita supaya jangan dapat virus corona. Dan untuk keselamatan customer. Saya rasa vaksin ini aman. Sampai saat ini belum ada keluhan apa-apa. Pelayanannya bagus. Proses juga nggak lama. Nanti paling saya ceritakan. Yang terutama keluarga ya. Ya kalau bisa memang tetangga-tetangga kita kasih tahu. Semoga teman-teman yang lain tidak takut untuk divaksin. Mudah-mudahan perekonomian ini akan bangkit kembali dan orderan kita kembali normal. Gojek pasti ada jalan. Terima kasih atas vaksinasinya. Ya, sekali lagi sebentar lagi kita akan segera memulai jalannya acara. Saya melihat dari belakang layar TV di dekat panggung, kursi-kursi sudah mulai terisi penuh. Bagi hadirin yang sudah berada di lokasi dan masih ada kursi-kursi yang kosong, mohon segera ditempati karena kita akan segera memulai acara kita pada hari ini. Mohon bantuannya teman-teman panitia untuk bisa membantu juga untuk mengarahkan baik itu rekan media maupun hadirin yang lain yang sudah berada di tenda acara untuk bisa diarahkan menempati kursi yang telah disediakan. Mohon bersabar, sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Ya, maka dengan ini pos pelayanan vaksinasi COVID-19 drive-thru di Kota Medan secara resmi dibuka oleh Bapak Wali Kota Medan. Oke, kita suntik ya Pak ya. Iya, siap saya suntik. Ya Bapak. Mantap. Terima kasih kepada Gojek. Makasih buat Gojek. Mari, vaksin lah, ikut. Jangan takut untuk divaksin.
Kepada Abang dan Mbak yang budiman, selamat datang di protokol Gojek J3K. Jaga kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Yang pertama, jaga kesehatan dengan konsumsi asupan sehat. Mbak, apa benar vitamin kalau diminum saya jadinya fit aman? Lalu cek suhu tubuh. Kenapa ya kita nggak bisa atur suhu? Kan namanya temperatur. Lalu jaga kebersihan, cuci tangan 20 detik. Emang bener ya Mbak, virus di tangan kalau dia pergi namanya virus kenangan. Dan disinfeksi kendaraan. Mas, katanya ya, kuman kalau lagi dibasmi itu namanya kenahu. Kuman. J3K terakhir, jaga keamanan. Semoga akan ada sekat pelindung. Apa benar? Sekat, kalau ada dua namanya dua kat. Kat, coba ulangin actingnya. Lah kenapa muncul? Iklan ini kan gak pakai syuting. Dan jangan lupa rutin ganti masker. Tahu nggak Mbak? Masker kalau cewek yang pakai jadinya baker. Kami pastikan Go Cargo Ride melakukan J3K. Cara aman, hidup nyaman pakai Gojek. Vaksin sudah tersedia, kita bisa segera mencegah meluasnya wabah COVID-19. Vaksin untuk COVID-19 dipastikan aman untuk digunakan. Hukumnya suci dan halal. Vaksinasi ini untuk mencapai herd immunity, untuk bisa melindungi seluruh rakyat Indonesia sebagai satu komunitas bersama. Ya, vaksinasi itu kan untuk menjaga kesehatan kita supaya jangan dapat virus corona. Dan untuk keselamatan customer. Saya rasa vaksin ini aman, sampai saat ini belum ada keluhan apa-apa. Pelayanannya bagus. Proses juga nggak lama. Nanti paling saya ceritakan. Yang terutama keluarga ya. Ya kalau bisa memang tetangga-tetangga kita kasih tahu. Semoga teman-teman yang lain tidak takut untuk divaksin. Mudah-mudahan perekonomian ini akan bangkit kembali dan orderan kita kembali normal. Gojek pasti ada jalan. Terima kasih atas vaksinasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Iya, maka dengan ini pos pelayanan vaksinasi COVID-19 drive-thru di Kota Medan secara resmi dibuka oleh Bapak Wali Kota Medan. Oke, kita suntik ya Pak ya. Iya, siap saya suntik. Ayo Bapak. Mantap. Terima kasih kepada Gojek. Makasih buat Gojek. Mari, vaksin lah, ikut. Jangan takut untuk divaksin. Ya, hadirin sekalian, saat ini kita masih menantikan kehadiran sejumlah tamu VIP yang dari informasi yang kami terima sudah berada di lokasi acara. Untuk itu kami persilahkan dan kami mohon dengan segala hormat agar semua yang sudah berada di lokasi acara bisa menempati kursi yang telah disediakan. Sesaat lagi kita akan memulai acara kita pagi hari ini.
Sekali lagi kami ingin mengundang para hadirin yang sudah berada di lokasi acara. Masih ada beberapa kursi kosong yang terlihat dari lokasi saya berdiri. Mohon untuk bisa segera diisi dan ditempati. Kita akan segera memulai jalannya acara kita pagi hari ini. Dan dengan segala hormat, kami juga tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kita semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Masker wajib digunakan, jangan ada yang diturunkan, ditaruh di bawah dagu dan lain sebagainya. Tetap kita gunakan dengan semestinya, tetap sebisa mungkin untuk menjaga jarak. Dan hand sanitizer di luar juga telah kami sediakan untuk bisa digunakan demi kebersihan, keamanan, dan kebaikan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Rasanya salam yang satu itu tidak berlebihan untuk kita sampaikan demi kesehatan kita semua dalam situasi pandemi kali ini. Senang sekali saya Teguh Parvinanda hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita semua untuk bisa memandu jalannya acara kita, yaitu press conference vaksinasi puluhan ribu driver Gojek untuk hadirkan layanan daring yang aman bagi masyarakat. Tepuk tangan dulu untuk acara kita pagi ini. Iya, saya juga mohon izin untuk bisa menyapa rekan-rekan media yang saat ini juga sudah bergabung, baik yang hadir secara langsung di lokasi acara maupun yang bergabung bersama kita melalui Zoom. Kemudian untuk memulai acara kita kali ini, saya sudah melihat para hadirin yang terhormat sudah ada di baris terdepan. Tentunya saya ingin memulai untuk menyatakan atau menyambut selamat datang kepada Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Ahmad Yani. Selamat pagi Bapak, selamat datang. Kemudian Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Bapak Syafrin Liputo. Selamat datang Bapak Syafrin. Kemudian kita juga masih menantikan kehadiran dari Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dr. Widyastuti MKM. Kemudian selamat datang juga kepada co-founder dan co-CEO Gojek, Bapak Kevin Alwi. Kemudian CEO dan co-founder Halodoc, Bapak Jonathan Sudarta. Selamat pagi Pak Jonathan. Kemudian Direktur Keuangan dan Pengembangan Strategik Hermina Group, Bapak Aristo Setiawijaya. Selamat pagi Bapak. Dan juga Direktur Perencanaan dan Pembangunan PPKK Kemayoran,
Bapak Rizky Renando. Ini adalah tempat kita mengadakan acara kita hari ini, termasuk pos pelayanan vaksinasi yang ada di sisi seberang dari tenda acara kita. Teman-teman, rekan-rekan, hadirin sekalian, tentunya kita juga sudah mengetahui bahwa lokasi ini telah diresmikan oleh Halodoc bersama dengan Gojek, dan pada saat itu Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin pada tanggal 3 Maret 2021. Saat itu di lokasi yang sama, Gojek mendapatkan amanah yang luar biasa untuk bersama dengan Halodoc memfasilitasi pos vaksinasi. Dan kali ini dengan konsep yang lebih besar lagi, menghadirkan vaksinasi bagi puluhan ribu mitra driver Gojek yang berdomisili di DKI Jakarta tentunya. Dan bersama dengan itu, Gojek juga untuk bisa terus mendukung upaya pemerintah dalam mengentaskan pandemi COVID-19, ini juga tidak dilakukan secara sendirian, karena Gojek dan Halodoc sudah berjalan beriringan sejak awal dan menghadirkan pos pelayanan vaksinasi COVID-19 di beberapa kota di Indonesia. Kemudian dukungan yang tidak pernah surut dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta hingga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membuat kami semakin optimistis untuk terus mendukung program vaksinasi massal tahap kedua. Dan dalam kesempatan yang baik kali ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya untuk berbagai pihak yang telah ikut bergandeng tangan menyukseskan pelaksanaan vaksinasi drive-thru ini. Di antaranya ada tadi Pak Aristo juga hadir mewakili Hermina, tentunya kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Hermina Group sebagai mitra rumah sakit rujukan KIPI dan tim vaksinator. Kemudian juga dari pihak PPK Kemayoran sebagai mitra penyedia lokasi yang sudah berkenan memberikan izin sehingga kita bisa sama-sama memfasilitasi pos pelayanan vaksinasi di tempat kita berdiri saat ini. Tanpa berpanjang lebar lagi, untuk segera memulai jalannya acara kali ini, saya dengan kerendahan hati memohon kita semua untuk bisa berdiri sejenak karena kita sesaat lagi akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon kesediaannya untuk bisa berdiri sejenak. Baik, kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih, mohon tetap berdiri karena dalam kesempatan yang baik ini tidak ada salahnya juga kita memulai kegiatan kita dengan memanjatkan doa agar kita semua senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih, kami persilahkan untuk duduk kembali. Berikutnya, kita akan langsung masuk ke inti acara. Kami ingin mempersilahkan
kepada co-founder dan co-CEO Gojek, Bapak Kevin Alwi, untuk bisa memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Kevin Alwi, kami persilakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi rekan-rekan driver. Kepada yang terhormat, Direktur Angkatan Jalan Kementerian Perhubungan, teman saya Pak Yani, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Pak Syafrin, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ibu Dr. Widya Stuti, Bu ya, maaf Bu, CEO, co-founder teman saya, Pak Jonathan Sudarta, Direktur Keuangan dan Pengembangan Strategik Hermina Group, Pak Aristo Setiawijaya, dan Direktur Perencanaan Pembangunan PPK Kemayoran, Pak Rizky. Rekan-rekan media, serta hadirin sekalian yang berhubungan di ruangan ini maupun bergabung secara virtual lewat Zoom. Selamat pagi. Sejak awal, Gojek telah menjadi yang terdepan dalam melakukan berbagai edukasi, sosialisasi, dan implementasi protokol kesehatan di setiap pelayanan, termasuk dengan menjalankan kegiatan vaksinasi untuk para mitra kami yang hari ini puluhan ribu datang ke fasilitas ini untuk melakukan aktivitas vaksinasi. Melangkah jauh, Gojek dan Halodoc serta berbagai otoritas pemerintahan di daerah sukses melakukan program vaksinasi bagi masyarakat lansia pada awalnya, pekerja publik dan mitra driver di berbagai kota di Indonesia pada saat ini, yang sudah mencapai 19 lokasi di seluruh Indonesia. Kali ini, bekerja dengan Halodoc dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Gojek menjalankan kegiatan vaksinasi pertama terbesar yang menyasar hingga puluhan ribu mitra driver di Jakarta, dilaksanakan di 2 lokasi berbeda mulai 29 April ini, yang berlokasi di PPK Kemayoran Jakarta Pusat dan West One City Cengkareng. Ini akan melayani sampai 1.500 dosis untuk mitra driver per harinya. Kami berterima kasih atas kepercayaan pemerintah yang telah mengikutsertakan mitra driver kami sebagai salah satu kelompok yang menerima vaksinasi. Amanah ini kami jawab dengan memberikan pelayanan yang terbaik untuk memudahkan masyarakat saling bertransaksi satu sama lain, memenuhi kebutuhannya dengan aman. Tentunya kita tahu mitra driver Gojek merupakan urat nadi logistik di Indonesia yang membantu masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan sehari-harinya dengan aman dan nyaman. Selain itu, kami juga menghadirkan inovasi serta teknologi terbaru yang dapat meningkatkan rasa aman pengguna lewat rangkaian inisiatif protokol J3K. Posko Aman J3K adalah salah satu contoh dari ini, di mana 50.000 mitra setiap hari mengunjungi posko aman ini dan hasilnya dapat dilihat langsung oleh konsumen kami dalam aplikasi. Kami juga menyediakan 8.000 unit air purifier di Gokar untuk melakukan filtrasi udara demi keamanan dan kenyamanan konsumen dan mitra driver kami. Semua aktivitas ini juga telah dibuktikan oleh SBM ITB pada tahun 2020 berjudul Diseminasi Publik Kajian Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Layanan Bisnis Gojek, di mana protokol J3 Gojek dinilai memiliki standar tertinggi di industri dibandingkan pemain serupa di negara-negara lain. Jadi sudah berdasarkan riset ITB ini, kita terbaik di dunia dalam proses meningkatkan keamanan, kenyamanan konsumen dalam industri. Terbaru, Gojek juga menyiapkan perangkat teknologi agar status vaksinasi mitra driver dapat ditampilkan secara bertahap pada aplikasi pelanggan. Jadi nanti untuk konsumen yang memesan Gojek akan bisa melihat status vaksinasi driver dalam aplikasi untuk meningkatkan kembali poin tadi, yaitu keamanan dan kenyamanan konsumen. Lebih lanjut, Gojek secara konsisten akan terus mendukung program vaksin pemerintah, bentuk kontribusi anak bangsa untuk pulihkan kondisi perekonomian. Seluruh upaya ini merupakan bentuk gotong royong anak bangsa bagi percepatan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi. Semoga upaya kita mendapat kemudahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih, satu upaya komprehensif yang luar biasa dan saya yakin itu bukan menjadi akhir dari apa yang menjadi ikhtiar Gojek selama ini dan tentu masih akan berlanjut. Lebih jelas lagi, kita tentu ingin lihat bagaimana sih gambarannya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kevin Alui mengenai upaya Gojek dalam masa pandemi kali ini. Kita simak video yang sudah disiapkan berikut ini. Itu dia, sudah ada 19 kota dan terus akan bertambah. Terima kasih dan berikutnya juga Gojek tentunya tidak berjalan sendirian. Ada mitra kerjanya yang juga terus berjalan berdampingan bersama yaitu Halodoc. Lebih jauh bagaimana kiprah Halodoc terutama di masa pandemi COVID-19 kali ini, saya ingin mengundang CEO dan co-founder Halodoc, Bapak Jonathan Sudarta untuk menyampaikan sambutannya. Kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang terhormat Kepala Dinas DKI Dr. Wid beserta jajarannya. Yang terhormat Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Bapak Ahmad Yani beserta jajarannya. Kepala Dinas Perhubungan DKI Pak Syafrin Liputo beserta jajarannya. Sahabat saya Pak Kevin Alui, CEO dan co-founder Gojek. Juga sahabat saya Pak Aristo yang selalu bersama bareng-bareng berupaya memerangi COVID-19 sejak 1 tahun yang lalu, Direktur dari Hermina. Dan juga yang sangat terhormat Pak Rizky Renando, Direktur Perencanaan dan Pembangunan PPK Kemayoran. Terima kasih Pak, sudah diberi kesempatan untuk bersama Bapak dan seluruh jajaran Bapak. Kita ini udah 1 tahun lebih ya Pak, kita bikin drive-thru di sini. Bapak Ibu yang terhormat, hari ini Halodoc merasa bersyukur bahwa kita bisa bersama-sama bergandeng tangan dengan para elemen bangsa untuk ikut mengambil peran sekali lagi bersama-sama memudahkan akses kesehatan. Setelah lebih dari setahun kita belajar drive-thru, di mana awal drive-thru pertama kita juga di PPK Kemayoran ini, sekarang kalau kita lihat selama 1 tahun kita sudah lebih dari 600.000 pasien yang kita berikan kemudahan tes COVID secara drive-thru. Dan sampai saat ini sejak tanggal 3 Maret, Halodoc sekarang juga sudah menjadi yang terbesar dalam pemberian
layanan drive-thru vaksinasi atau vaccination center di Indonesia. Sekarang lebih dari 90.000 pasien yang kita udah kerjakan di beberapa kota. Hari ini kami bersyukur bahwa sekarang ada perluasan target dari Dinas Kesehatan juga dan dari Kementerian Kesehatan untuk kita menambah penerima vaksinasi, di mana kita tahu tadi disebutkan oleh sahabat saya Kevin, Gojek adalah urat nadi dari banyak hal, mulai dari orang bisa dapat makan, urat nadi bangsa nih, mulai makan, bisnis, transportasi, karena kita tahu semua yang ada di Indonesia ini penuh dengan mobilitas. Dengan kehadiran Gojek ini, kita semua hidupnya jauh lebih nyaman, dan kita tahu teman-teman Gojek itu bertarung di depan karena mereka harus ketemu orang, ketemu banyak mungkin orang mungkin dengan yang punya ada kemungkinan terpapar COVID, sehingga sangat penting untuk teman-teman di Gojek ini bisa mendapat prioritas vaksinasi juga. Jadi hari ini kami sangat senang dan bersyukur bahwa Halodoc dan Gojek saat ini mendapat kesempatan untuk bisa memberikan lebih banyak para mitra Gojek yang divaksinasi, dan moga-moga ini merupakan sebuah awal karena kita tahu jumlah driver Gojek yang luar biasa banyak. Kalau tadi disebutkan oleh sahabat saya Kevin, kita berharap 30-40 ribu driver Gojek bisa segera kita vaksinasi dalam waktu dekat ini, dan saya rasa ini bukan hanya untuk 30-40 ribu Gojek driver, tapi ini akan dirasakan oleh para pengguna Gojek itu sendiri yang kita tahu penggunanya ratusan juta orang. Jadi kalau kita lihat, terima kasih sekali kepada para pemangku kepentingan, Dinas Kesehatan, Perhubungan, pemilik lahan, Hermina, rumah sakit yang sangat terus mau bekerja sama dalam susah dan senang, hujan, panas, kita sama-sama kerjasama di sini, karena kita nggak mungkin ini bisa berjalan baik kalau kita nggak ada kerjasama dengan partner yang selalu siap siaga juga dalam keadaan apapun. Jadi untuk itu sekali lagi saya bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan ini. Kita semua elemen bangsa mau bergandeng tangan benar-benar untuk Indonesia menang terhadap COVID, Indonesia sehat. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Pak Jonathan Sudarta, dan tentunya dari dua pihak swasta yang bermitra secara erat ini tidak akan juga bisa berjalan beriringan maju ke depan tanpa dukungan dari pemerintah, karena bagaimanapun ini adalah satu hubungan yang saling bertalian satu sama lain. Untuk itu dalam kesempatan kali ini ketika Gojek akan memvaksinasi puluhan ribu mitra drivernya, makanya tidak ada salahnya juga kita berikan atau mendengar apa sebetulnya yang menjadi rencana atau target dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini sudah hadir di tengah-tengah kita Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Bapak Syafrin Liputo. Untuk itu kami persilahkan kepada beliau untuk bisa memberikan kata sambutan. Bapak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati Direktur Angkutan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Direktur Pengembangan PPK Kemayoran, yang saya hormati CEO Gojek, Mas Kevin, Mas Jonathan dari Halodoc, dan dari Yayasan Rumah Sakit Hermina, Direktur Yayasan Rumah Sakit Hermina, para rekan-rekan driver Gojek yang berbahagia dan hadirin undangan yang saya hormati. Pertama-tama dan yang utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa,
karena atas limpahan rahmat, karunia dan inayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pelaksanaan vaksinasi driver Gojek seluruh Indonesia. Tentu kita sama-sama berikan apresiasi kepada Gojek yang menjadi pelopor dalam pelaksanaan vaksinasi kepada para driver online di Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk melaksanakan penanganan pandemi COVID-19 secara komprehensif. Upaya itu dilakukan dalam dua hal. Yang pertama tentu dari sisi penanganan dengan melakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat, sehingga penularan COVID-19 antar penduduk itu bisa kita tekan. Yang kedua tentu dari sisi pelaksanaan vaksinasi secara masif yang sudah dimulai, dan kami berharap untuk sektor transportasi ini juga diberikan prioritas karena daripada para pengemudi kita itu mereka menjadi garda terdepan dalam melakukan mobilitas, mengantarkan barang atau orang dalam bermobilitas. Oleh sebab itu mereka tentu menjadi sangat rentan untuk tertular dan mendapatkan terpapar dari pandemi COVID-19. Melalui program vaksinasi ini tentu kami berharap seluruh para pengemudi Gojek khususnya ini menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan tugas pengantaran mobilitas warga dan barang, sehingga seluruh sisi kehidupan itu tetap berjalan dengan baik, dan target Dinas Perhubungan adalah dari keseluruhan pelaku transportasi, memang seluruhnya menjadi yang pertama diberikan prioritas. Sebelumnya kami sudah melakukan juga pelaksanaan vaksinasi pada BUMD transportasi, apakah itu di MRT, kemudian LRT dan Transjakarta. Tentu inisiasi Gojek untuk memulai di sisi driver online ini menjadi hal yang luar biasa, dan kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dan kehadiran beliau juga tentunya di sini. Mohon izin Pak, mewakili juga dengan Bapak Gubernur ya Pak, Bapak Anies Baswedan. Untuk itu kami mendapat pesan, ternyata ada pesan istimewa. Karena beliau berkenan untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata, meskipun tidak bergabung bersama kita, tapi melalui rekaman video yang sudah dipersiapkan berikut ini. Kita simak bersama. Mengucapkan apresiasi kepada segenap mitra Gojek yang telah membantu menggerakkan perekonomian khususnya di Jakarta pada masa pandemi ini. Selama masa pandemi, mitra Gojek juga menjadi para pahlawan yang menyambungkan layanan berbagai aspek, khususnya logistik, yang sangat mendasar bagi warga Jakarta, sehingga tetap berada di rumah tapi tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang punya dampak perekonomian. Karena itu kami mengucapkan terima kasih, dan kali ini selamat kepada seluruh mitra Gojek yang menjalani proses vaksinasi. Insya Allah selalu sehat, selalu terjaga kesehatannya, dan terus menjadi penggerak perekonomian. Karena itu izinkan kami menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat. Tapi saya ingin ingatkan pada semua, walaupun sudah divaksin, tetap jaga protokol kesehatan. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan secara rutin. Izinkan saya mengucapkan salam hangat, tetaplah jadi semangat menjadi penyalur segala kebutuhan, jadi jembatan bagi kita semua di Jakarta. Terima kasih untuk seluruh mitra Gojek, salam hangat dari Balai Kota. Terima kasih. Iya, salam hangatnya kita terima di sini di Kemayoran dari Balai Kota sana.
Dan tentunya ini satu, saya boleh ya Pak garis bawahi tadi apa yang disampaikan Bapak maupun oleh Bapak Gubernur, ternyata memang ada peran vital dari mitra driver Gojek dalam hal sektor transportasi dan untuk bisa mendukung mobilitas masyarakat umum. Mudah-mudahan kehadiran perwakilan mitra-mitra driver yang ada di sini, kemudian juga rekan-rekan media bisa ikut menyampaikan pesan tersebut. Tanpa berpanjang lebar lagi, tadi setelah kita mendengarkan pemaparan atau sambutan dari pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, tentunya kita juga ingin menyimak dari pemerintah pusat. Dalam hal ini Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Angkutan Jalan Bapak Ahmad Yani. Bapak Ahmad Yani, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Co-Founder Pak Saprin yang mewakili Gubernur DKI Jakarta, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, yang saya hormati Ibu Kepala Dinas, yang saya hormati CEO, founder Gojek, saya manggilnya Om Kevin. Yang saya hormati Bapak dari Pak Rizky dari PPK Kemayoran, dan yang tidak kalah pentingnya di sini adalah Halodoc Indonesia. Ya. Terima kasih Direktur Hermina dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Halo Mitra Gojek. Nah itu dia tuh. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan Pak Saprin, memang kita punya target-target khusus bagaimana kita bisa memberikan vaksin kepada masyarakat secara masif, dan salah satunya kolaborasi antara Gojek dan Halodoc. Dan kami berharap Bapak Ibu sekalian ini bukan yang pertama atau yang terakhir, tapi inilah bagian yang harusnya terus kita lakukan. Mungkin besok Halodoc dengan Organda, ya Pak. Sopir kita masih banyak ya Pak Saprin. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya kira nanti kita bisa berkolaborasi. Silakan Bapak Ibu sekalian. Saya berterima kasih atas kolaborasi di sini antara Gojek, Halodoc dan Rumah Sakit Hermina. Saya kira ini kolaborasi yang sangat baik sekali, dan ini menjadi contoh bagaimana kita memerangi COVID-19. Sama-sama kita menyehatkan kembali masyarakat kita untuk tidak terkena COVID-19. Oleh sebab itu, saya kira tadi Pak Saprin sudah cukup banyak apa target kita, apa target pemerintah, dan lain sebagainya. Ini saya kira sama Bapak Ibu sekalian, apalagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur. Saya kira kami di Kementerian Perhubungan mendukung, mengapresiasi apa yang dilakukan kolaborasi oleh Gojek, Halodoc, kemudian Hermina, kemudian teman PPK Kemayoran. Ini juga menjadi satu kesatuan bagaimana kita bisa sama-sama memerangi itu semua. Oleh sebab itu kita menuju ke Indonesia sehat. Kita akan sampai pada satu titik nanti bahwa perekonomian kita juga bisa lebih baik dari sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon tetap berkenan berada di panggung Pak, karena kita akan berfoto bersama. Saya ingin mengundang satu persatu yang tadi sudah menyampaikan sambutan, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Bapak Syafrin Liputo, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dr. Widya Stuti, MKM, Co-Founder dan Co-CEO Gojek Bapak Kevin Alwi, CEO dan Co-Founder Halodoc Bapak Jonathan Sudarta, untuk naik ke atas panggung karena kita akan mengabadikan momen ini untuk foto bersama. Iya, mohon dibantu teman-teman untuk bisa menempati posisinya ya. Baik. Iya, kita punya nih satu simbol botol vaksin sesuai dengan tema atau kegiatan kita hari ini. Mohon izin, boleh saya arahkan agak sedikit turun agar tetap terlihat wajahnya, betul. Ya, seperti ini ya. Oke, teman-teman, mari kita abadikan momen ini bersama. Iya, dan berikutnya kami juga ingin mengundang bergabung bersama kami Direktur Keuangan dan Pengembangan Strategis Hermina Group, Bapak Aristo Setiawijaya, kemudian Bapak Rizky Hernando ya Pak ya.
dari PPK Kemayoran. Iya. Baik. Oke, diturunkan dulu botol vaksinnya, takut persediaannya habis. Oke, silahkan diabadikan teman-teman sekalian. Iya. Silahkan, oh diangkat tangannya, simbol vaksin ya, oke. Betul Pak. Oke. Baik, rasanya cukup ya. Tapi tetap Pak, jangan ada yang bergerak dulu. Kita mau gabung dengan teman-teman mitra driver Gojek. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman mitra driver Gojek. Ini wajahnya tegang-tegang karena mau divaksin atau apa ya? Coba Pak, ditempati posisinya dulu. Iya. Walaupun pakai masker tapi tetap berikan senyum terbaik dong. Terlepas kelihatan atau enggaknya kan? Iya. Oke. Nah, sebentar kita tunggu. Ada satu lagi nih mitra yang mau bergabung sama kita. Mitra yang satu ini Pak, nggak jauh-jauh dari makanan Pak. Kalau nggak ada mitra GoFood yang ini, kita mungkin kelaparan nih. Sambil nungguin makanan diantar ke rumah atau kantor kita. Oke, sudah ada. Sambil saya jelaskan ya, ada yang bawa protector shield, kemudian ada dari teman-teman Gosen, ada dari GoFood, dan dari Gokar juga. Angkat tangan biar semangat. Oke. Sudah cukup? Iya, baik. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Berikan tepuk tangan dulu untuk semua yang berfoto di sini. Iya. Iya, kita masih mau sambung loh Pak. Jangan ada yang pamitan dulu Pak. Kita mau sambung lagi acaranya. Karena yang berikutnya, kita masih akan menjalani sesi talk show. Mungkin boleh sambil turun dari panggung sebentar Pak, karena kita akan set up posisi duduknya. Iya. Baik. Nah, sambil ditata, saya ingin mengundang sekali lagi Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Pak Ahmad Yani. Gak apa-apa ya Pak, olahraga dikit Pak. Kita bergabung lagi Pak, duduk di tempat yang telah disediakan. Pak Ahmad Yani di mana tempat duduknya ya? Nah, beliau di sini. Monggo Pak, silahkan. Kemudian Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Bapak Syafrin Liputo. Kemudian Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Bapak Syafrin. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dr. Widya Stuti MKM. Kemudian co-founder dan co-CEO Gojek Bapak Kevin Alwi. Dan Bapak Aldi Haryo Pratomo, anggota Board of Advisor dari Halodoc. Oke. Saya di sini ya. Oke. Baik. Saya mohon izin untuk duduk di sini, berikan tepuk tangan sekali lagi. Wajah-wajahnya jangan tegang-tegang, karena yang divaksin bukan kita tapi mitra driver Gojek hari ini. Jadi kita santai aja. Oke, saya ingin langsung mengajukan pertanyaan kepada para narasumber secara bergantian. Bersamaan dengan itu kami juga telah memberikan kesempatan kepada rekan-rekan media untuk bisa mengajukan pertanyaan melalui Google Form. Nanti kami akan pilihkan untuk bisa dijawab oleh para narasumber yang hadir di sini. Pak Kevin Alwi, mungkin pertanyaan pertama untuk Bapak ya. Kalau kita lihat kan ini ada kolaborasi bersama antara Gojek dan Halodoc, dan ini sesuatu yang berkelanjutan sejak awal. Nah, kalau untuk melihat dari sisi mitra drivernya, sebetulnya bagaimana sih progresnya dan apa yang ingin dicapai oleh Gojek dalam kesempatan seperti ini? Buat kita sih ini mungkin meskipun sudah berjalan beberapa bulan, tapi kita
buat kita ini kan masih tahap awal banget nih, dan kita berterima kasih banget oleh dukungan berbagai instansi pemerintah, dukungan Halodoc untuk bisa mencapai ambisi kami untuk membantu Indonesia dengan memvaksinasi semua populasi driver kami di seluruh Indonesia. Jadi buat kami ini baru tahap awal sebenarnya, tapi kita sangat satu tentunya sekali lagi berterima kasih dan juga mengantisipasi bahwa ini akan terus lebih baik dan skalanya akan terus menjadi lebih besar ke depannya. Jadi lebih baik dan lebih besar, itu yang penting. Dan juga yang tidak kalah penting adalah ini menjadi yang pertama kalau kita bicara soal mitra driver ojol ya, Pak Kevin ya. Oh, kita selalu yang pertama, Pak. Kita selalu yang pertama. Tepuk tangan untuk semangatnya dong. Ini semangat yang tentunya mengiringi optimisme kita di pagi hari ini. Lagi-lagi kita bicara soal upaya kita menggenjot apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah bisa mencapai herd immunity. Dan berikutnya dari Halodoc, Pak Aldi, kalau kita bicara soal drive-thru, ini udah identik banget dengan Halodoc kalau kita bicara soal masa pandemi. Sebetulnya kalau kita bicara lebih spesifik, bagaimana sih yang menjadi keunggulan dari drive-thru ini dan seperti apa kesiapan dari Halodoc sendiri untuk bisa melaksanakan metode seperti ini? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kita udah kerjasama dengan Kemayoran ini dan juga dengan rumah sakit sudah setahun ya Pak ya. Itu nggak kerasa. Dalam hal pertama kita mulai dengan tes dulu. Gitu. Jadi sekarang kita sudah ada 600.000 lebih yang dites melalui PCR maupun rapid test melalui drive-thru kita, dan saat siap vaksinasi sudah ada, kita bisa langsung convert ke vaksinasi. Dan kenapa penting menurut kami vaksin? Yang pertama adalah dari sisi kenyamanan dan keamanan. Gitu. Karena dengan vaksinasi ini saya sendiri mengalami ya, orang tua saya kan ya sudah lansia, jadi kalau datang ke tempat yang mungkin umum terus terang nggak tenang. Tapi dengan drive-thru bisa masuk, nunggunya dalam mobil, terus selama perjalanan nggak perlu ngantri pakai aplikasi, lalu keluar nunggu pun setelah disuntik juga di dalam mobil juga. Gitu. Jadi kami senang banget bisa menyediakan ini, sekarang udah di 7 kota. Yang kedua adalah dari sisi kemudahan gitu, karena untuk bookingannya segala macam drive itu kan antriannya juga sangat jauh lebih pendek dibandingkan dengan kalau misalnya kita di tempat umum. Sama yang terakhir adalah paling penting nih menurut saya adalah konsistensi. Ya. Gitu. Jadi mungkin yang membedakan drive-thru dengan event-event yang sehari atau 2 hari adalah kalau orang datang ke drive-thru, dia bisa yakin bahwa ke depannya vaksin pertama dan kedua ini bisa di tempat yang sama. Gitu. Dan menurut kami penting sekali, kan itu mempermudah juga bagi dinas juga, bagi semua yang pemerintah yang berhubungan dengan ini untuk memastikan bahwa stok vaksin dan keterjaminan pelaksanaannya terus utuh dari mulai awal hingga akhir. Jadi secara di lapangan mekanismenya lebih aman karena nggak perlu turun dari kendaraan. Sementara di sisi lain ada jaminan juga bagaimana appointment-nya bisa lebih rapi dan lebih terjamin ya untuk bisa dilakukan. Aman, nyaman, terjamin lah intinya. Oke, terima kasih Pak Aldi. Pak Yani kok senyum-senyum kayak udah tahu saya mau nanya ke Bapak ya? Iya, kelihatan Pak dari sini Pak. Saya bisa nembus langsung ke masker. Pak Yani, kalau kita bicara soal target, tadi kan Bapak sudah memaparkan sedikit ya soal target. Nah, kalau ini kan ada swasta, ada pemerintah, lebih jauh ke situ, kira-kira apa sih yang diharapkan oleh pemerintah? Dukungan seperti apa, kerjasama seperti apa yang diharapkan pemerintah dari sektor swasta, Pak? Ya, saya kira ini kolaborasi yang perlu pemerintah dukung. Kalau saya katakan ini wajiblah dilaksanakan oleh semua pihak. Salah satunya antara teman-teman di swasta itu juga harus mempunyai rasa bagaimana kita memberikan kepada masyarakat, tentunya terutama mitra yang ada di Gojek ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagaimana kita menyehatkan mereka. Karena mitra Gojek itu adalah garda terdepan. Siapa yang nggak mau divaksin? Mungkin semuanya mau nih. Saya yakin karena mereka juga ingin bahwa di dalam sistem bertransportasi itu karena mereka dekat dengan masyarakat dan juga dua-duanya nggak mau tertular COVID, maka harus mau divaksin. Saya kira ini kolaborasi Halodoc, kemudian Gojek sama pemerintahnya Ibu, ini Bu Dinas Kesehatan. Saya kira ini satu kesatuan yang bagaimana pemerintah kita bersama-sama memerangi COVID ini. Saya kira itu intinya. Iya, jadi nih pertanyaan saya juga masih nyambung nih dengan Pak Yani dan kali ini saya tujukan buat Pak Syafrin ya.
Pak Syafrin, kalau tadi sudah diajukan bagaimana sebetulnya ada harapan di situ yang disimpan selama masa pandemi. Kalau dari sektor atau dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kalau menyinggung mitra driver ojol, Pak, mitra driver Gojek, ini harapannya bagaimana, Pak, ketika mereka akan menjalani vaksinasi seperti ini? Dan jumlahnya puluhan ribu ya, Pak? Ya, baik. Jadi ini sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota kolaborasi, City of Collaboration. Jadi kita pahami bahwa wujud dari kolaborasi dan sejalan dengan perkembangan sekarang seluruhnya menuju kepada revolusi industri 4.0, termasuk di dalamnya juga City 4.0, maka Jakarta merubah visi Jakarta sebagai kolaborator, pemerintah daerahnya sebagai kolaborator, seluruh elemen masyarakat menjadi co-kreator. Nah, di dalam proses ini Gojek masuk bersama Halodoc. Karena pelaksanaan vaksin ini mandiri ya. Ya, jadi artinya bahwa dengan kolaborasi ini, maka wujud dari target dari pemerintah untuk melakukan akselerasi terhadap pelaksanaan vaksinasi itu bisa segera terwujud. Sebagai ilustrasi, target kami di sektor transportasi, pekerja di sektor transportasi itu di tahap awal paling tidak bisa dilakukan vaksinasi sebanyak 256 ribu. Saat ini yang sudah dilakukan lebih kurang 30 ribuan, artinya masih ada sekitar 220 ribuan yang harus divaksin. Dengan Gojek masuk, sekitar target di Jakarta sekitar 40 ribu tadi saya dengar, artinya ini menjadi percepatan untuk mencapai target yang sudah dituju, yaitu 256 ribu lebih kurang terkait dengan jumlah pekerja di sektor transportasi yang bisa divaksinasi pada periode ini. Baik, terima kasih Pak Syafrin. Saya elaborasi lagi nih ke Ibu Widya Stuti selaku Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Nah, kalau kita bicara soal target Bu, tadi ada 200 ribu sekian angkanya Bu ya. Langkah-langkah apa Bu yang sudah disiapkan untuk bisa memenuhi target itu dalam waktu yang tentunya kita harapkan tidak terlalu lama ya? Ya, terima kasih. Yang pertama tadi Pak Syafrin sudah menyebutkan bahwa kata kunci dalam proses kegiatan ini adalah kolaborasi. Saat ini vaksinasi COVID adalah vaksinasi terbesar sepanjang saya menjadi dokter di Indonesia ini. Kita terakhir Jakarta itu mempunyai target 2 juta itu pada saat vaksin untuk difteri. Nah, target untuk vaksin COVID di Jakarta itu 8,8 juta. Tidak mungkin hanya selesai oleh jajaran Dinkes saja atau pemerintah saja, sehingga kolaborasi pentahelik antara pemerintah, sektor swasta, BUMN maupun berbagai institusi menyebabkan terwujud terrealisasi. Kita juga tahu bahwa DKI Jakarta warganya sangat heterogen, sehingga kita harus mampu menyediakan kemudahan akses terhadap vaksinasi tadi. Sehingga salah satu cara melalui drive-thru adalah salah satu pilihan, meskipun ada juga pilihan-pilihan yang lain. Artinya bahwa kami selaku pemerintah harus mampu mengidentifikasi bagaimana kebutuhan warga dengan heterogenitasnya tadi. Nah, pilihannya adalah dengan drive-thru. Kolaborasi itu tadi tentunya tidak akan berjalan tanpa adanya itikat baik dari berbagai pihak. Saya mengapresiasi terhadap tim dari Halodoc dan Rumah Sakit Hermina yang telah memulai, dan saat ini memang sesuai dengan target tahap kedua, unsur transportasi merupakan target di tahap kedua. Nah, kami sudah diskusi di tim bahwa Gojek merupakan salah satu yang segera harus diselesaikan karena bersentuhan langsung dengan pelanggan langsung, yang tentunya sangat berisiko kalau tidak kita lindungi. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Izinkan saya untuk beralih sebentar, turun ke bawah panggung. Kita juga punya para mitra kerja yang juga tidak kalah penting dari pihak Hermina tentunya. Saya ingin bertanya kepada Pak Aristo. Pak, kalau melihat keberadaan Hermina tentunya sangat penting Pak. Apalagi kita tahu para tenaga kesehatan yang ada di pos vaksinasi ini juga disupport atau didukung oleh Hermina. Nah, bagaimana sebetulnya Bapak bisa memaparkan lebih jauh peran dari Hermina dalam pengadaan pos vaksinasi ini Pak? Boleh dibantu teman-teman, ada mikrofonnya? Baik, saya berikan mikrofon saya Pak ya, kita fleksibel aja Pak, silakan. Terima kasih. Dalam proses vaksinasi ini kita sangat memerhatikan satu protokol kesehatan,
dan juga memerhatikan eligibilitas. Jadi melalui proses screening kita akan pastikan bahwa pasien tersebut layak untuk divaksinasi. Jika tidak layak, kita akan melakukan rescheduling. Kemudian step berikutnya, setelah vaksinasi itu akan dilakukan monitoring dengan mini ICU dan ambulan yang standby di Kemayoran lokasi ini, sehingga jika terjadi komplikasi ini dapat ditangani dengan secara baik. Dan semuanya ini terrekord di dalam PCare. Jadi oleh karena ini pemerintah memiliki data yang jelas dari pengemudi yang mana atau Gojek yang mana yang sudah mendapatkan vaksinasi, dan juga melalui sistem ini vaksinasi kedua juga bisa dipastikan akan terjadi. Terima kasih Pak Aristo. Ini juga nyambung dengan yang disampaikan oleh Pak Aldi tadi. Terjamin memang poin yang kedua juga pasti akan tiba, tinggal ditunggu saja waktunya. Kalau dari yang menyediakan lahan tempat kita berdiri saat ini, tentunya saya juga ingin tahu bagaimana sih sebetulnya peran dan kerjasama yang telah terjalin selama ini. Saya persilahkan kepada Bapak Rizky dari PPK Kemayoran untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Terima kasih Pak. Sebenarnya lahan di C3 ini di PPK Kemayoran ini awalnya dulu pas Asian Games itu untuk lahan parkirnya atlet dan juga untuk official. Dan juga lahan ini sudah memang lahan kosong yang kadang-kadang kita gunakan untuk event-event komersial atau sosial juga. Dan kebetulan pas Halodoc masuk, lahan ini sedang kosong dan ready untuk digunakan. Jadi sudah ada paving block, jadi tidak perlu ada penambahan-penambahan yang lain kecuali yang fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh Halodoc. Jadi kami di sini sangat berterima kasih dengan kerjasama ini, karena kami sebagai pemilik lahan juga tidak bisa melakukan ini tanpa adanya para pemegang investor-investor di sini juga, dengan Pemprov DKI, dengan kementerian juga, supaya kegiatan vaksinasi ini bisa berjalan lancar. Kami mewakili dari PPK Kemayoran sangat mengapresiasi kegiatan ini untuk mendukung mengentas COVID-19 ini. Semoga kita bisa segera melewati tahap ini dengan secepatnya. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak, tentunya itu jadi harapan kita bersama, kita bisa melewati masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya ya. Dan saya rasa juga ini waktunya saya untuk bisa mewakili teman-teman media yang sudah mengajukan pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari rekan kita yang ada di Kompas. Yang pertama ditujukan ke Kementerian Perhubungan, Pak Ahmad Yani. Pertanyaannya adalah berapa banyak Pak pekerja sektor transportasi yang telah divaksinasi Pak? Sampai saat ini kalau jumlah pastinya kami belum bisa dapat ya. Tetapi dari pelaksanaan yang sudah dilakukan itu pekerja kita kurang lebih dari 6 juta ya, 6 juta seluruh Indonesia, tetapi jumlah yang sudah divaksinasi kita belum dapat datanya. Ya. Mungkin itu langsung ke Kementerian Kesehatan atau ke Kementerian Dalam Negeri. Itu sudah ada datanya. Yang pasti progresnya terus berjalan ya Pak. Prosesnya terus berjalan dan makin banyak gitu ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Yani. Masih dari rekan kita yang ada di Kompas, pertanyaannya ditujukan untuk Gojek, Pak Kevin Alwi. Apa ada rencana memperluas cakupan vaksinasi untuk driver atau mitra driver keluar daerah? Dan sebetulnya bagaimana nih mekanisme untuk mitra driver? Apakah harus mendaftar dulu? Kami sih ingin tentunya seperti tadi saya bilang, kami tuh ingin menyebarkan coverage vaksinasi di Gojek ke seluruh mitra Gojek se-Indonesia. Dan tentunya kita harus bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah di masing-masing daerah dan tentunya pemerintah pusat juga untuk bisa melakukan hal itu. Tapi buat kami sih kita nggak bisa berhenti di sini aja. Dan pertanyaan keduanya tadi mengenai proses ya. Tentunya dengan proses kami itu dengan bekerja sama dengan masing-masing penyedia fasilitas dan penyedia vaksin di masing-masing daerah, di mana
pendaftaran itu perlu khususnya untuk misalnya poinnya tadi seperti yang disebut bahwa untuk memastikan bahwa dosis pertama dan dosis kedua itu bisa dilakukan dengan konsisten. Iya, itu yang paling penting memang bagaimana kita bisa secara sabar melakukan ini secara konsisten, pada akhirnya kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Oke, terima kasih Pak Kevin. Dan hadirin sekalian, apa yang menjadi jawaban dari Pak Kevin Alwi tadi dari Gojek menjadi penutup perjumpaan kita di kesempatan di hari ini. Tentunya sebelum kita resmi berpisah atau resmi menutup kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, setelah ini kita secara bersama-sama akan menuju ke lokasi vaksinasi yang ada di seberang tenda acara ini. Untuk teman-teman media sudah disediakan armada Go Ride, karena cukup jauh, kecuali kita pengen olahraga bareng-bareng ya. Cukup jauh, kita bisa naik nanti armada Go Ride yang sudah disediakan, kita menuju ke sana bersama-sama dan melihat seperti apa sebetulnya proses vaksinasi di pos vaksinasi drive-thru ini. Terutama ketika kita bicara keterlibatan dari mitra driver Gojek. Dan untuk menjadi penutup, saya ingin memberikan sedikit kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan, bahwa Gojek bersama dengan Halodoc dan tentunya dengan dukungan penuh dari pemerintah selalu berkomitmen untuk bisa mendukung upaya pengentasan COVID-19. Salah satunya dengan vaksinasi ini. Dan tapi tentunya jangan lupa 3M-nya Pak. Ya, betul. Dan tentu vaksinasi bukan menjadi jawaban dari segalanya Bu ya. Vaksinasi dan tetap prokes. Tetap harus prokes. Saya baru mau ke sana Bu. Jadi disalib duluan sama Ibu, nggak apa-apa deh. Tapi terima kasih Ibu, betul. Itu menjadi pengingat kita bersama. Vaksinasi bukan menjadi jawaban paling utama, tapi menjadi ikhtiar kita untuk bisa menuju herd immunity. Tentunya tetap harus prokes, 3M-nya jangan dilupakan, bahkan sekarang udah ditambah 5M juga oleh pemerintah ya. Itu yang paling penting. Dan untuk teman-teman mitra driver Gojek, kami harapkan juga vaksinasi ini bisa bermanfaat. Rekan-rekan lainnya yang ada puluhan ribu jumlahnya di DKI Jakarta dan ribuan lainnya yang ada di seluruh Indonesia bisa tervaksinasi dan bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada mitra driver itu sendiri beserta keluarganya, kepada pelanggan dan tentu masyarakat pada umumnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Acara konferensi persnya kami akhiri sampai di sini, tapi kita masih akan melakukan tinjauan ke lokasi vaksinasi. Saya Teguh Parvinanda mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat Indonesia. Saya nyetir yang satunya.